Nama kelompok 1. Ahmad Zulfazli 2. Ferdi Ramadhani 3. Aditya Putra Arwansyah 4. Anaf Nezar Ramadan. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan mengerjakan tugas kita wawancara materi fundamental 5 materi. Yang pertama passing, dribbling, tie up, undering, dan rebound. Perkenalkan nama saya Ahmad Zulfazli dan saya kenalkan nama saya Ferdi Ramadhani. Kenalkan nama saya Aditya Putra. Kenalkan nama saya Ahmad Zulfazli. Kami akan melakukan wawancara ke Coach Eri. Kita akan Yang pertama underling dan rebound. Sebelumnya perkenalkan coach, nama saya Ahmad Zulfazli, saya dari UNP Kediri. Di sini izinkan saya untuk melakukan tugas yaitu wawancara terkait beberapa teknik fundamental. Nah, sebelum itu saya ingin menanyakan terlebih dahulu coach. Di sini coach itu sedang berada di lisensi apa sih? Lisensi A, B atau C atau Ya, saya sekarang berlisensi C, ya itu untuk dasar ya. Untuk C itu pelatih fundamental dasar. Jadi terus kemarin saya juga ngambil pelatihan mini basket yang diadakan di Semarang kemarin. Jadi lisensi saya ada 2, lisensi C dan mini basketball yang terbaru. berarti kalau lisensi C itu di lingkup kabupaten atau kota ya coach ya? Kalau Untuk C. Kalau C itu Jawa Timur menurut saya. Nah, lisensi C sama B itu Jawa Timur. Cuma kalau B itu biasanya bisa melakukan untuk kejuaraan-kejuaraan seperti Kejurprov, Kejurnas itu minimal lisensinya harus B. Minimal lisensinya harus B. Berarti di lisensi C dan B itu berada di Jawa Timur ya? Berada di provinsi ya coach ya? Ya, lisensi C itu provinsi, tapi kemarin saya ketika Kejurnas saya lisensi C juga mendampingi sebagai asisten, jadi pelatih kepalanya berlisensi B. Ya baik coach, terima kasih. Terus yang selanjutnya coach, di sini saya akan menanyakan salah satu teknik fundamental basket, yaitu tentang undering dan rebound. Menurut atau seperti apa yang disampaikan coach, karena kalau saya mengambil dari Google atau apa itu kurang jelas, lebih enaknya itu mendapat ilmu dari sumbernya langsung gitu coach. Ya. Oke. Jadi untuk undering atau under basket sama rebound itu adalah, kalau undering itu memasukkan bola dari bawah basket menuju ke ring. Jadi dari bawah papan basket itu menuju ke ring. Jadi sedangkan rebound itu adalah bola pantul dari papan yang liar. Jadi bola teman kita rilis bola, teman kita nembak. Nah, itu kan ketika bolanya kena ring, jadi kan otomatis bolanya kan di udara kan liar, nggak tahu mau ke kanan, mau ke kiri, entah mau ke atas atau mau ke depan kan kita nggak tahu. Nah, rebound itu seperti itu, atau rebound itu ketika rebound itu bisa ada 2 versi kalau di permainan bola basket. Yang pertama defensive rebound sama offensive rebound. Jadi ketika tim A nyerang terus melakukan penetrasi dan melakukan tembakan atau shooting dan bola riris kena tim yang penyerang, itu namanya offensive rebound. Dan sedangkan nanti kalau kena yang
pemain bertahan itu namanya defensive rebound. Siap, Coach. Jadi undering itu memasukkan bola lewat bawah net ya Coach ya, lewat bawah ring ya. Terus yang rebound ada 2 opsi, yaitu defensif dan ofensif. Baik, terima kasih Coach atas ilmunya. Skat. Di video kali ini saya akan praktek terkait teknik undering dan rebound. Jadi teknik yang pertama yaitu undering. Yang kedua pivot dan jump shoot. Wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Nizar Ramadan. Saya dari UNP Kediri. Di sini saya dengan coach siapa ini? Saya Coach Erik. Oh, Coach Erik. Di sini saya akan menanyakan tentang pivot. Menurut coach pivot itu gimana sih? Menurut coach? Menurut saya pivot itu adalah sebuah gerakan inti dari permainan bola basket untuk melanjutkan atau membuat permainan itu menjadi lebih asik. Jadi gerakan pivot itu di mana satu kaki itu dikunci dan tidak boleh bergerak. Jadi entah itu kaki kanan, entah itu kaki kiri, itu dikunci, tidak boleh bergerak. Jadi contohnya seperti ini ya. Nah, ini pivot. Nah, seperti ini itu pivot. Nah, ini yang sebelah kanan, nah sebelah kiri kebalikannya. Ini tuh pivot. Jadi pivot itu seperti itu. Jadi untuk memulai atau ketika pivot itu digunakan ketika kamu mau memulai penetrasi atau ketika kamu berhenti dan pada saat kamu di pressure sama lawan itu pasti bolanya akan berhenti dan kamu akan melakukan itu namanya pivot. Pivot itu adalah
apa ya, kalau istilahnya kalau pemain bola basket itu apa ya, melindungi bola dari serangan lawan. Jadi biar gimana bolanya itu nggak diambil sama lawannya. Jadi itu digunakannya yang namanya teknik pivot. Jadi melindungi bola dari lawan habis. Nah, pivot itu nanti setiap A itu hanya boleh 5 detik saja ketika dia dalam penjagaan pressure. Jadi kalau nggak di pressure atau lawannya ada di backcourt, lawannya di belakang ring, ya udah kamu mau pivot seperti apa itu nggak akan kena istilahnya kalau di bola basket tuh violation. Jadi nggak ada 5 detik, nggak ada, hanya kalau kamu pivotnya di backcourt nanti kamu akan kena 8 detik. Jadi pivot adalah untuk mengawali atau mengakhiri dribble. Ketika dribble kamu dalam keadaan pressure, nah itu pasti semua pemain basket akan melakukan 2 gerakan ini, pivot, entah itu kanan entah itu kiri. Itu Mas. Oke coach, terima kasih. Dan selanjutnya apa itu yang dimaksud dengan jump shoot menurut coach ini? Jump shoot, oke. Jump itu lompat dan shoot itu adalah nembak ke ring. Jadi jump shoot itu adalah suatu senjata untuk kamu bisa memasukkan bola ke ring. Ya. Jump shoot, jump itu dilakukan dengan kondisi lompat 2 kaki. Ya. 2 kaki. Jadi mengakhiri dribble, jump. Ya, ini adalah jump shoot. Jadi jump shoot itu dilakukan untuk menyerang. Jadi kalau di bertahan ya nggak ada. Namanya juga jump shoot. Pasti kita akan lakukan ketika saat kita sedang dalam posisi menyerang. Jadi jump shoot, melompat 2 kaki dan rilis bola. Oke coach, terima kasih. Habis ini kita langsung ke praktiknya aja. Oke, siap. Nah, di sini saya akan mempraktikkan, kita akan mempraktikkan gerakan pivot. Gerakan pivot bisa pakai kaki kanan, bisa pakai kaki kiri. Tergantung kita dribblenya dari mana. Kalau kita dribblenya kanan, pasti berhentinya yang terakhir kaki kiri. Jadi pivotnya cuma 1, 2. Nah, itu pun itu ke depan bisa, ke belakang 1, 2. Jadi yang kaki pivot ini, kaki poros ini tidak boleh diangkat sama sekali. Ketika ini diangkat, salah kaki ini udah wasitnya senang, pasti dia akan diubah. Coba lagi. Kamu ngadep sana aja. Oke, 1. Nah, ini pivot. Nah, oke, ini pivot. Terus yang kedua apa? Selanjutnya gerakan jump shoot. Oke. Gerakan jump shoot ketika kita mengambil dribble dan kita lompat. Bolanya rilis. Ya, jump shoot. Bolanya rilis ya. Bolanya rilis ke arah ring. Jadi kita lompat. Fundamental shooting, jump shoot. Ya. Bisa pakai satu tangan kanan, pakai satu tangan kiri juga bisa. Pakai, tapi kalau fundamental kita harus pakai 2 tangan. Harus 2 tangan. Oke, baik. Terima kasih coach atas ilmunya. Ya. Yang ketiga passing. Sebelumnya perkenalkan coach, nama saya Aditya Putra Arwansyah. Saya dari UNP Kediri.
Saya ingin bertanya mengenai fungsi mental passing. Fungsi mental passing, fundamental Ya, passing. fundamental Ya. passing. Oke, nggak apa-apa. Fundamental passing itu kalau dalam bola basket itu ada 3. Ya, yang pertama chest pass, yang kedua bond, yang ketiga overhead pass. Jadi itu kegunaannya sangat beda-beda. Kalau overhead pass itu bisa dilakukan dengan satu tangan, boleh bisa tangan kanan, bisa tangan kiri dan 2 tangan. Kalau chest pass itu pasti 2 tangan. Jadi untuk passing bola cepat itu gunakan chest pass. Jadi kalau bond pass itu untuk penjagaan biasanya rata-rata kalau bond pass itu digunakan passing ke pemain kecil dan pemain besar di bawah ring. Itu biasanya pakai bond pass. Oke, itu Mas. Passing itu ada 3. Ada chest pass, bond pass, sama overhead pass. Oke, saya akan mempraktekkan teknik passing dalam Teknik passing fundamental ada 3. Yang pertama tadi apa? chest pass. Chest pass. Yang kedua yang ketiga overhead pass. Oke, yuk kamu lihat sini. Gak apa-apa, salah diberi. Ini passing chest pass. Kedua tangan lurus dan ibu jari menghadap ke arah yang dipassing. Yuk. Oke, bagus ya. Passingnya ke arah dada, namanya bukan chest. Pasti arahnya ke dada. Ya, chest. Yang kedua, passingnya ada yang namanya ini, bond pass. Bolanya dipantulkan. Ya. Oke, ini bagus. Ini 2 tangan dan kedua jari menghadap ke lantai. Jadi pantulannya bola lebih dekat dengan pemainnya. Jadi kalau bola mantulnya itu nyampainya lama, kan? Kalau bola di depan, bolanya akan lebih cepat sampai. Nah, yang ketiga itu ada apa ini? Overhead pass. Jadi lemparan bola di atas kepala, ini namanya overhead pass. Oke, overhead pass yang benar, passing bolanya nggak boleh lambungnya ini. Jadi meskipun passing bolanya dari atas kepala, tapi pemainnya itu arahnya bola langsung ke chestnya teman kita. Jadi seperti ini. Nah, oke. Nah, dilempar, 2 tangannya ikut dulu. Oke, bagus. Itu 3 teknik dasar gerakan passing. Oke, sekian praktek teknik passing dari kita. Yang terakhir dribble dan layup. Lihat di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ramadhani dari kampus UNP kelas 1C. Saya ingin bertanya kepada Coach Erik tentang layup dan dribbling. Bagaimana? Pertanyaan yang pertama tentang layup, bagaimana lompatan yang efektif dalam teknik layup? Oke, dalam teknik layup itu biasanya ada yang namanya 2 gerakan langkah. Jadi kalau layup kanan itu berarti kaki kanan dulu, habis itu susul kaki kiri, habis itu lompat. Sedangkan kalau kaki layup kiri itu kaki kiri dulu, habis itu kaki kanan, habis itu lompat. Rilis bola ke ring. Jadi kalau layup yang efektif ya gerakannya harus benar dulu. Kalau layup kanan kiri lompat. Jadi layup itu langkahnya hanya 2 kali. Lebih dari 2 kali nanti itu namanya traveling, itu pelanggaran. Prakteknya seperti ini. Boleh? Nanti aja Mas, nanti. Terus Baik,
Pertanyaan yang kedua, saya ingin bertanya tentang dribbling. Apa peran keseimbangan dalam melakukan dribbling? Oke, peran keseimbangan dalam melakukan dribbling adalah supaya dribbling itu nggak lepas-lepas dari tangan kita. Jadi dribbling itu harus seimbang dan telapak tangan dari 5 jari kita ini harus bisa merasakan karetnya bola atau kulit bola. Jadi dribbling itu harus dipantulkan seperti ini. Tidak boleh dipukul-pukul, nggak boleh dipukul-pukul. Dribbling macamnya ada banyak, variasinya ada banyak. Ada crossover, ada in out kanan kiri, ada between the leg kanan, between the leg kiri, behind kanan, behind kiri, ada spin dan lain-lain. Banyak. Kalau kita ngomongin dribble itu adalah basic atau fundamental yang harus pemain basket bisa. Baik coach, terima kasih. Kita akan meragakan tentang dribbling. Ya, dribbling itu ada dribbling kanan dan dribbling kiri. Ada lagi dribbling crossover. Ini adalah fundamental permainan bola basket. Jadi dribbling kanan dia 10 2 4 mas 90 ganti 2 4 mas 90 2 4 mas 90. Ini adalah kalau untuk anak usia kecil dribblenya yang simpel-simpel dulu. Tapi kalau untuk yang seperti ini itu nanti kalau dia udah kelas 4, kelas 5. Jadi kalau untuk mata kuliah fundamental basket yang adalah dribbling kanan dulu sama dribbling kiri, terus habis itu crossover. Ini namanya crossover. Kalau yang saya tambahin satu namanya in out. Jadi nah ini in out. Ini in out. Coba deh kamu dribbling kanan sama crossover. 1 2 cross, 1 2 cross. Nah, itu namanya dribbling. Terus yang kedua apa, Mas? Saya ingin meragakan tentang layup. Kedua layup. Oke. Layup tadi adalah langkahnya harus benar supaya bolanya bisa masuk. Oke, kalau layup gunakan kaki kanan, habis itu kaki kiri bola dari ambil yang masuk ya. Jauh kan? Nah, tadi kamu masuk. Aku nggak kerjain ya. Ini bagus. Itu adalah gerakan layup yang bagus. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Penutupan. Baik, itu tadi tugas yang telah kami jalankan, yaitu terkait wawancara mengenai teknik fundamental pada permainan bola basket. Kami ucapkan terima kasih kepada Coach Erik yang sudah berkenan untuk kita tanyai segala ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kami dan
Terima kasih coach. Sekian terima kasih, jangan lupa di like. Ya teman-teman.